Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramahan Channel. Jadi teman-teman, di hari ini, di hari Minggu tanggal 29 November, seharian ini gua bereksperimen teman-teman ya, dan gua dedikasikan waktu gua ini untuk bereksperimen di Android 9. Selain bereksperimen, gua juga pengen bernostalgia di Android 9 ya teman-teman ya. Dan hasilnya itu benar-benar luar biasa teman-teman ya. Tetapi dari eksperimen ini dengan hasil yang luar biasa tadi tetap ada resiko dan juga beberapa hal yang harus kalian ketahui. Jadi jika kalian pengen ngikutin eksperimen ini, gua harap kalian nggak men-skip video ini teman-teman ya, karena di setiap tahapan eksperimen gua tersebut ada penjelasannya dan juga ada plus dan minusnya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu kira-kira eksperimen gua ini apa di Android 9, tetap stay tune di Ramahan Channel. Oke teman-teman, jadi di sini gua sedang bereksperimen di Android 9 ya kan. Alasannya gini sih ya. eh, di Android 10 itu banyak banget beredar modul-modul Magix yang nge-pack Adreno awalnya ya kan. Terus ada juga yang nge-pack versi OpenGLS. Jadi dari situ gua berpikir kok kayak seolah-olah teman-teman ini pengen nunjukin bahwa modul Magix ini seperti GL Tools. Terus itu sampai di situ gua udah sampai maksudnya di situ gua udah kepikiran ya kan, pengen balik ke Android 9. Terus gua nanya lagi nih kanan kiri, tanya sama beberapa channel dan juga tanya sama beberapa player PUBG Mobile. Di antara pendapat orang-orang tersebut banyak yang mengatakan bahwa dengan banyaknya kostumasi di sebuah custom ROM itu bisa mendongkrak performa kita dalam bermain PUBG Mobile atau dalam bermain game ya umumnya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dengan minimnya kostumasi itu malah bisa memfokuskan kinerja handphone kita lebih fokus ke arah kemana kita tuju gitu kan, dalam artian kalau memang buat game ya ke game aja gitu ya. Jadi di sini gua mencoba untuk menjadi penengah ya. Dalam artian gua pengen ngetesnya di Android 9. Jadi bisa bilang gua juga berniat untuk bernostalgia di Android 9 teman-teman ya. Dan di sini yang pengen gua usung adalah atau gua pengen majuin ke gua angkat gitu ya di Android 9 adalah DPI changer teman-teman. Dimana di sini gua penasaran nih, gimana sih kita bisa mendapatkan sebuah resolusi yang ya you know lah di Asus Max M1 itu resolusinya berapa, dan kita akan mencobanya menggunakan sebuah resolusi changer ya atau DPI changer itu diganti ke iPhone 8 Plus. Nah, jadi di sini gue sudah siapkan beberapa modul yang benar-benar kinerjanya itu hampir sama kayak GL Tools teman-teman, dan juga gue persiapkan sebuah DPI changer di mana DPI ini bisa mengubah resolusi dan DPI sama seperti iPhone 18 dan performanya benar-benar luar biasa. Itu plusnya ya. Minusnya ada teman-teman ya, bahkan minusnya ini sepadan dengan performanya. Jadi performanya itu bisa kalian lihat di akhir video nanti. Jadi dari layar saja kalian bisa sudah melihatnya ya hasilnya bagaimana. Nah, dan sekarang kita coba ngomongin resikonya teman-teman ya. Jadi di Android 9 ini resikonya sepadan dengan performa yang dihasilkan teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini sedikit nakal juga sih ya, dimana kita mengganti resolusi dan juga kita menambahkan modul-modul yang nge-pack ya, dan juga kita memberikan akses root di handphone kita. Dalam artian gini, banyak banget yang berpendapat bahwa dengan handphone yang di root itu bisa mengakibatkan kita kena ban. Padahal itu masih random teman-teman ya. Banyak konten kreator, banyak channel yang mengatakan bahwa dengan diberinya root atau di root handphonenya itu bakal mengakibatkan ban. Di gua sampai sekarang itu enggak ya. Karena apa sih gitu ya? Karena apa sih? Karena apa? Itu masih random teman-teman ya. Jadi tidak bisa menjadi patokan. Tapi kita tetap waspada ya kan. Dan selain itu resiko pertama ya, kena ban. Yang kedua, dalam pengetesan ini tetap masih ada bugnya teman-teman ya. Jadi bug yang pertama yang gua dapat di custom ROM yang sekarang gua gunakan ya, itu bug headset. Itu pertama. Bug kedua nggak bisa screen recorder. Bug ketiga gua wifi, kadang-kadang wifi
ya pokoknya hotspot lah, itu kadang-kadang connect kadang-kadang enggak gitu ya. Bug berikutnya yang mungkin saja bisa terjadi adalah ketika kita menggunakan DPI changer ini teman-teman ya, layar kita kalau terjadi bug gitu kan di custom ROM yang kita gunakan itu bisa mengakibatkan layar kita ngeblank hitam ya, dan akhirnya bisa dibilang kita harus install ulang lagi. Jadi resikonya ini benar-benar besar sih sebenarnya ya, tapi performanya luar biasa banget teman-teman ya, dan ini gua gak bisa tutup-tutupin, gua harus tunjukin ke kalian biar kita sama-sama bisa belajar dan bereksperimen. Jadi maksudnya gini, gua kan ngetesnya di Asus Max Pro M1 nih teman-teman ya. Jadi kalau nih teman-teman di luar sana setuju sama gua atau pengen ikut bereksperimen, jadi resikonya sudah kalian ketahui ya. Tapi di balik resiko tersebut juga ada performanya yang luar biasa banget. Jadi di sini gua pengen ngajak orang yang berani lah dalam artian gitu kan bereksperimen sama-sama gua, dan kita pengen mencari sesuatu yang benar-benar bisa mengangkat atau mendongkrak performa handphone kita dalam artian masih wajar ya kan, tidak menggunakan cheat, dengan tujuan agar performa handphone kita benar-benar sanggup atau bahkan memang over limit bisa memainkan PUBG Mobile dengan sangat-sangat ringan teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi di gameplay yang kalian lihat di akhir video nanti itu dengan beberapa bug yang sudah gua alami ya. Yang pertama nggak bisa screen recorder, maka dari itu gua harus handcam. Yang kedua itu nggak bisa pakai headset, jadi akhirnya gua pakai insting doang ya, dan alhamdulillah sih bisa chicken dinner ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau barbar tuh seperti itu teman-teman ya, jangan pakai headset, itu baru barbar ya. Kalau pakai headset barbar, nah, bingung deh gua ngomongnya kayak gimana ya kan. Dan setelah ini gua pengen nunjukin beberapa aplikasi dan juga modul-modul yang gua gunakan sehingga di Android 9 ini benar-benar bisa mencapai performa yang sangat luar biasa walaupun masih banyak bugnya ya. Jadi tetap stay tune di Ramahan Channel. Nah, oke teman-teman, jadi di sini langsung saja saya tunjukkan custom ROM yang saya gunakan ya. Jadi di sini custom ROM yang saya gunakan adalah custom ROM RR teman-teman ya, Android 9. Di mana kernelnya saya juga menggunakan kernel dari Project Infinity HMP Cap yang overclock ya. Dan di sini akan gua coba tunjukin ke kalian ya menggunakan aplikasi GPU Z ya. Jadi di sini masih di angka 2,45 GHz ya, enggak ya, sama saja sih ya, seperti sebelum-sebelumnya, di mana sistemnya bisa kalian lihat OpenGLS-nya saya di angka 2.0. Ini gara-gara modul ya, ini karena modul maksudnya ya. Terus dari custom ROM ini seperti yang gue bilang di awal tadi, gue menemukan bug. Yang pertama, gue nggak bisa screen recorder ya. Bisa dia nge-record screennya tapi nggak bisa nge-record audio internalnya. Terus kadang-kadang WiFi-nya atau hotspotnya juga kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak teman-teman ya. Itu bug dari RR ini, custom ROM RR ini. Dan juga masalah headset, itu indikator headset ketika dicolok itu enggak ada teman-teman ya. Bahkan di keadaan tertentu itu enggak ada suaranya sama sekali. Jadi itu bisa dibilang bug yang ditimbulkan dari custom ROM RR Android 9 ini teman-teman ya. Terus ya itu kalau masalah Project Infinity-nya ya kalian sudah tahu lah ya kan, angka-angkanya dan juga daya pengecharsannya. Nah sekarang gua pengen nunjukin ke kalian yang gua bilang tadi, seolah-olah beberapa modul Magic saat ini yang beredar di luar sana itu seperti menunjukkan kinerja dari GL Tools. Jadi modul Magic yang gua pakai di sini itu benar-benar hampir sama kayak yang ada di dalam GL Tools. Bisa kalian lihat di situ ada fake Adreno 200, OpenGLS yang gua pakai di situ 2.0 ya kan. PUBG Mobile FPS Unlocker-nya juga gua pakai dari Akira. Touch improvement juga gua pakai, dan Adreno Team eksklusif thermal nih teman-teman. Jadi gua ulangi sekali lagi ya. Jadi modul Magic yang gua gunakan di sini yang pertama Adreno thermal, kedua Busi Box, terus spek Adreno 200, OpenGLS 2.0, PUBG Mobile FPS Unlocker, yang terakhir ada Touch improvement. Jadi untuk masalah Adreno Team thermal ini teman-teman ya, seperti yang kalian ketahui ini adalah sebuah thermal mode. Dan ini opsional teman-teman ya. Jadi jika kalian menggunakan Adreno thermal ini terjadi bug, kalian boleh menggantinya dengan thermal yang lain, terserah ya kan. Karena kinerjanya maksudnya karena fungsinya adalah sebuah thermal juga ya kan. Jadi bebaslah menggunakan thermal yang mana.
Jadi yang paling penting yang gua pakai di sini adalah VEC Adreno 200 dan OpenGL-S 2.0 karena hampir sama kinerjanya dengan GL Tools teman-teman, yaitu nge-VEC spesifikasi dari handphone kita. Oke. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah DPI changer yang gua pakai teman-teman. Di sini sebenarnya ada dua nih ya. Yang pertama itu AC changer DPI atau AC DPI changer ya kan, yang sudah banyak kalian ketahui dan banyak juga yang sudah bikin konten dari aplikasi tersebut. Tetapi di gua itu malah beberapa layar atau ketika dia berubah menjadi kecil ketika kita sudah mengganti DPI dan resolusinya itu malah susah untuk di tap ya. Jadi akhirnya gue mencari alternatif lain dan akhirnya gue menemukan yang namanya screen shift ya. Ini ada di Play Store, tinggal kalian download saja. Dan cara penggunaannya pun hampir sama, cuman bedanya di sini kita memiliki sebuah fitur di mana tanpa harus masuk ke dalam aplikasinya kita bisa menggonta-ganti display atau misalkan resolusi dari handphone kita. Jadi di sini resolusinya saya menggunakan 720, 1280 ya. Jadi bisa dibilang 1280 kali 720 ya. Terus density jadi saya menggunakan 380. Ketika saya pengen menggunakannya saya tinggal hidupkan saja teman-teman. Dan ketika jadi tampilannya seperti ini. Dan ini kan agak susah nih ke belakang-belakang sini kan. Gak usah khawatir teman-teman. Kalian tinggal turunkan ke bawah. Nah nanti ada notification bar-nya. Nah nih dari sini saja kita sudah bisa menggonta-ganti dari resolusi handphone kita. Jadi simple banget. Nah tuh kan. Jadi kayak gini. Terus kita tap lagi di sini kembali normal teman-teman. Jadi ini benar-benar enak banget. Bahkan di dalam game PUBG Mobile-nya saja gua bisa mengganti resolusi tersebut. Ya. Jadi benar-benar ini worth it banget menurut gua. Cara pemasangannya gampang seperti biasanya DPI changer juga ya kan, tinggal diberi akses root selesai ya kan. Dan ini benar-benar worth it banget. Kalau kalian pengen lihat contohnya ketika gua main PUBG Mobile dan gua gonta-ganti resolusi, itu nanti kalian lihat di DPI changer. Maksudnya nanti kalian lihat di dalam video gameplaynya. Oke? Dan di sini untuk masalah resolusi gua nggak pakai config. Dan juga gua cuman membuka FPS-nya menggunakan FPS unlocker doang teman-teman ya. Jadi di gameplaynya nanti gua pakai di 60 FPS teman-teman. Jadi kalian tonton gameplaynya dan tentu saja gua minta maaf di gameplaynya tersebut gua nggak bisa nggak bisa fokus kameranya karena kadang-kadang kalau ketemu musuh gua tarik, gua deketin, kalau nge-spray gua jauhin gitu. Jadi nggak stabil handcamnya. Jadi mohon dimaklumi. Dan sekali lagi teman-teman, gua katakan ke kalian bahwa di balik settingan ini ada performa yang sangat luar biasa, tetapi ada juga resiko yang sangat luar biasa dan juga beberapa bug yang mungkin terjadi di handphone kalian. Untuk saat ini ada di Asus Max Roymon yang saya gunakan ya kan. Nah siapa tahu teman-teman berminat dan kalian juga memiliki bisa dibilang berani bereksperimen, kalian coba di handphone kalian. Ya jadi teman-teman itu tadi settingan-settingan yang gua gunakan, beberapa modul, beberapa aplikasi dan juga custom ROM bahkan kernel yang gua gunakan. Jadi gua harap kalian di luar sana itu kalau pengen bereksperimen menggunakan settingan ini kalian harus tahu juga dengan resiko settingan ini ya kan, sudah saya sampaikan di video awal-awal video. Dan kalau kalian pengen coba silahkan, resikonya kalian tanggung sendiri ya. Gue cuman bisa menunjukkan saja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan mendengarkan penjelasan gue. Semoga kalau kalian pengen bereksperimen dengan settingan ini, semoga berhasil deh di kalian ya kan. Akhir kata Ramahan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.